Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajarkan tentang statistika, baik kelas 7 dan kelas 8. Tapi pertama kita harus kenal dulu dengan data, karena kalau statistika itu memang terkenal dengan data. Statistika itu apa? Sebelumnya kita kenal dulu ya. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan, menyimpulkan sebuah data. Sedangkan statistik adalah data itu sendiri. Datanya itu apa? Data itu terbagi atas dua macam, ya. Ada data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, gampangnya kalau kuantitatif itu adalah data yang berupa angka atau bilangan. Nah, kalau yang tadi kita belajar semalam itu tentang tinggi badan. Nah, kalau tinggi badan itu kan berarti ada ukurannya, ada angkanya gitu ya. Jadi itu bisa dimasukkan ke dalam kuantitatif gitu ya. Kemudian kalau kualitatif itu adalah data yang tidak berbentuk angka. Jadi contoh kualitatif itu hanya berdasarkan deskriptif saja. Artinya dia itu tidak dalam bentuk angka, dia hanya penyebutan secara deskriptif. Hanya warna. Oh, berarti datanya itu misalkan contoh cari warna-warna pelangi. Berarti termasuk data kualitatif. Berarti datanya adalah the color of rainbow. Jadi apa? Blue, green, yellow, and dan lain-lainnya. Dan mutu bara, ukuran suatu benda, dan sebagainya. Nah, di sini ukuran suatu benda ini bukan definisi sebuah angka, tapi bisa aja ukuran baju yang ukurannya XL gitu. Angka itu kan bukan angka gitu ya. Tapi memang itu angka Romawi, tapi kan itu bukan dalam bentuk angka dan bilangan. Seperti tidak angka Romawi. Seperti itu, bisa ya. Jadi pokoknya data terbagi dua, kuantitatif dan kualitatif. Next, nah kalau data kuantitatif ada dibagi dua lagi, data continue, data yang diperoleh dengan cara mengukur. Nah, semalam itulah kita kan tinggi badan anak, nilai siswa, dan sebagainya. Tapi kalau data discrete, data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung. Nah, kalau salah, ini kan cuma diperoleh dengan tinggi badan berapa sih gitu kan, cuma didabarkan, oh si A tinggi badan 150, oh nilai siswa ini 100 gitu kan. Tapi kalau data discrete dia itu di jumlah langsung, bahwa oh nih jumlah dalam keluarga ya udah langsung 4 kita bilang gitu kan, karena dia langsung menjumlahkan datanya, bukan menyusun datanya begitu. Seperti itu tinggi badan. Next, data kualitatif itu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya. Nah, contohnya data mengenai alasan siswa kelas 7 menyukai game online, ya diperoleh dengan cara wawancara gitu. Nah, ini nanti pengumpulan wawancara kita akan bahas setelah ini. Kemudian data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung, diperoleh dari pihak lain. Contoh, kita mengetahui nilai kurs rupiah itu dari BPS kan gitu ya. Tahu kan sekarang ini rupiah lagi melemah ya kan, lagi naik kursnya. Jadi secara langsung kita tidak langsung kita memperoleh dari pihak lain, yaitu dari Badan Pusat Statistik gitu. Contoh lainnya, misalkan kita tanya PR aja lah, nanya PR matematika. Ada PR matematika nggak sih? Tapi kalian nanya teman-teman, bukan nanya ke sumbernya, yaitu ustazah gitu. Jadi itu termasuk data sekunder. Nah, secara tidak langsung kalian itu melakukan wawancara terhadap teman kalian, yaitu berupa bertanya mengenai PR begitu ya. Oke, nah inilah ya cara mengumpulkan data. Nah, kalau tadi dalam data kuantitatif, kualitatif itu ada cara pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Nah, kalian kan pertama mengumpulkan data tinggi badan semalam, siswa semuanya itu kan dengan cara itu observasi. Kalian lihat dulu objeknya kan, kan observasi pengamatan. Adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek suatu kejadian. Rupanya kalian melihat doang nih kan, oh tinggi badan si A ini kayaknya 150 nih, gitu. Itu cuma observasi, cuma sekedar mengamati gitu kan. Kemudian ada dengan kuesioner atau angket. Nah, ini cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan pada narasumber. Nah, ini contoh, kita tadi tuh mau nanya tentang tinggi badan, tetapi kita mau dengan cara yang sopan. Ya, kita sopannya itu bagaimana? Kita membuat daftar list, pertanyaan gitu kan. Misalkan nih, kita membuat surat. Ternyata tadi tuh kita mau yang sopan, rupanya kita itu butuh data yang tertulis. Misalkan tadi namanya siapa ya kan, namanya siapa, terus kelas berapa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa. Jadi satu lembar itu secara langsung adalah angket,
atau kuesioner untuk teman kamu tadi mengisi di suatu lembar kertas, atau sekarang ini secara online ada juga dari Google Form, seperti yang Ustazah waktu itu ujian Google Form waktu itu pernah kan, ujian UTS kalau nggak salah waktu itu, ujian harian begitu. Nah itu termasuk kuesioner ya. Next ada wawancara. Nah ini kalian kan contoh semalam itu ada PR nggak hari ini, itu juga termasuk wawancara kan, menanyakan secara langsung kepada narasumber atau menanyakan tinggi badan. Nah itu juga termasuk wawancara ya kan. Kalian menanyakan tinggi badan kalian kepada teman kalian, berapa sih tinggi badan kamu? Tinggi badanku harus 51. Nah itu juga termasuk pengumpulan data dengan wawancara begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang tadi kan kita udah belajar tentang cara kalian mengumpulkan data ya, mengumpulkan data sama tahu tadi arti data ada dua ya kan, apa tadi, kuanti dan kuali. Itu aja ingat, kuanti dan kuali ya. Kuanti tatif, nah tambah tatif, kualitatif gitu ya. Kalau kuantitatif tadi apa? Berupa angka ya. Kalau tadi kualitatif tidak angka gitu ya. Kemudian ada mengumpulkan data, tadi ada berapa? Ada di 3. Observe ya, observasi, kemudian tadi wawancara, sama angket atau kuesioner ya kan. Nah kemudian kita akan lanjut mengolah data. Artinya data yang udah kita dapatkan dari data kuantitatif yang kalian peroleh atau kualitatif dari cara metode wawancara atau angket atau observasi, lalu kita olah datanya dengan cara statistika gitu ya. Ada 3 cara, yaitu kita menentukan rata-ratanya, in English is mean ya, or average gitu. Nah yang kedua kita mencari median in English juga median, atau namanya nilai tengah dari suatu data tersebut. Kemudian ada yang ketiga namanya modus ya, atau in English in mode ya. Modus in English is mode, atau modus adalah nilai yang paling banyak muncul, nilai yang paling banyak muncul ya, begitu. Jadi cara mengolah datanya adalah 3 hal ini. Nah itu ketika sudah 3 data ini dapat, kita akan menentukan namanya kuartil atas, ada tengah, ada bawah. Kemudian kita akan menentukan namanya jangkauan. Ada lagi yang keenam, kita akan menentukan namanya simpangan kuartil. Sorry ya, tulisannya gitu. Jadi ini perlu dicatat, sama yang sebelumnya juga dicatat tentang definisi statistika itu sendiri. Oke, next kita pertama akan membahas tadi tentang mengolah data. Apa tadi yang pertama? Tentang rata-rata ya, atau mean atau average ya kan. Dimana apabila kita dapat nih ya sebuah rata-rata tinggi badan populasi, ingat ya, populasi tinggi badan kelas 7 kan ada 29 orang ya. Itu berarti namanya populasi, karena seluruh kelas 7
Tetapi rupanya saya mau ngambil sampel tinggi badan kelas 7 sebanyak 12 orang. Jadi kalau tadi saya ngambil sebagian dari populasi, namanya sampel. Gitu. Misalkan ini ada 12 data tinggi badan, ya. Contoh 151, ada 150, 152, ada 155, ada 150, 151, 152, 150, 151, 154, 155, 150. Nah, dari ke-12 data ini kita akan membuat untuk menghitung rata-ratanya. Tapi lebih gampang kita urutkan terlebih dahulu dari mulai yang terkecil, ya. Dengan cara lihat yang paling kecil datanya berapa? 150. Ada berapa 150-nya? Ada 4. Berarti kita buat 150, 150, 150. Kemudian berapa lagi? 151, 151, 151. Berapa lagi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 152-nya ada 2 ya. 152, 152. Terus 154, 155 ada 154, 155, 155. Nah, setelah diurutkan, baru kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan semua datanya, ya. Kita jumlahkan semua datanya. Tapi seperti ini ribet nggak sih? 150 sama aja, gitu ya. Nah, kita bisa membuat dalam bentuk yang lebih simpel. Artinya, kita bisa membuat seperti ini. 150-nya ada berapa? Ada 4. Maka kita buat 150 dikali 4. Ditambah 151 ada berapa? Ada 3. Berarti 151 dikali 3. Tambah 152 dikali 2. 152 dikali 2. Ditambah 154 ada 1, maka 154 dikali 1. Ditambah 155 ada 2, 155 kali 2. Lebih cepat mana? Lebih cepat yang ini ya, tinggal kalian kalikan. Lalu dibagi dengan banyak datanya. Ada berapa tuh datanya? Ada 12, maka nanti dibagi dengan 12. Inilah namanya kita mencari rata-rata. Jadi rumus rata-rata atau MEAN adalah jumlah nilai dari data dibagi banyak data. Bisa ya? Jadi jumlahin datanya semua, diurutkan dari yang terkecil dulu, baru dibagi dengan banyak datanya. Bisa ya? Ini harap dicatat, jadi biar gampang ya. Nah, data yang seperti ini pun kita bisa membuat dalam bentuk tabel frekuensi. Bagaimana tabel frekuensinya? Kita buat terlebih dahulu begini. Kita belah jadi 2. Yang tabel pertama itu adalah nilainya atau tinggi badan, ya kan? Di sini frekuensi. Frekuensi itu apa? Banyak datanya, banyak siswanya, gitu ya. Nah, catat. Banyak siswa atau frekuensi. Maaf ya, tulisan Ustazah gak bagus di sini. Jadi apa yang Ustazah omongkan langsung tulis, jadi biar gak lupa. Atau bisa di post, di screenshot videonya. Kemudian kita buat nilainya di tabel ini. Sebagai perwakilan salah satu nilai, contoh 150, kita buat nilai tinggi badannya di 150. Ada berapa 150? Ada berapa anak yang tingginya 150? Ada 4, maka kita buat di sini 4. Saya. Kemudian tinggi badannya lagi berapa lagi? 151. Ada berapakah tingginya 151? 3. Kita buat 3.
Kemudian nomor lagi 152, 154, 155. 152 ada berapa? Ada 2. 154 ada berapa? 1. 155 ada 2. Jadi inilah namanya tabel frekuensi nilai ya. Jadi data yang udah kita dapatkan nanti bisa ditulis ke dalam tabel frekuensi. Begitu ya. Ini cara mencari rata-rata nilai. Ya Kak, semoga bisa dipahami. Ada soal, misalkan nih, nilai 3 kali ulangan matematika Andi adalah nilainya yaitu 567. Tentukan nilai rata-ratanya. Maka, kayak mana tadi rumusnya? Rata-rata atau X garis atas seperti ini itu rata-rata ya, sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Maka jumlahkan datanya. 5 tambah 6 tambah 7 dibagi berapa banyak datanya? 5, 6, 7 ada 3. 5 tambah 6 tambah 7 berapa? 18 dibagi 3 sama dengan 6. Maka rata-rata nilai dia sebanyak 3 kali ujian matematika adalah 6. Gitu. Bisa ya. Ada soal lagi. Misalkan soalnya itu dalam bentuk tabel. Ya. Tabelnya seperti ini. Nah, rupanya ada anak yang meminjam buku. Ya. Ada dia minjam buku, di sini banyak bukunya. Di sini banyak siswanya. Siswa ya. Jadi untuk banyak bukunya, misalkan ada yang dua anak dia minjem 5 buku. Kemudian ada lagi ada 5 anak dia pinjam 6 buku. Kemudian ada lagi 3 anak dia pinjam 7 buku. Nah, ini dia. Ini datanya sama 5, 6, 7. Tetapi ini ada banyak siswa dan bukunya. Artinya apa? Kalau tadi ini kita bedah, kita pisahkan angka-angkanya, kan menjadi data pisah seperti ini sebenarnya. Contoh nih kan, oh 2 anak yang minjam 5 buku, berarti kan dia itu 2 anak, berarti kan 5-nya ada 2 kan? Ya kan? Nah, berarti 2 anak itu 1 anak 5 buku, 1 anak 5 buku kan gitu. Makanya ada 2 anak pinjam 5 buku, begitu bisa. Kemudian lagi ada 5 anak pinjam 6 buku, berarti ada 5 6-nya, 1 2 3 4 5. Makanya ada 5 6-nya. Lagi ada 3 anak pinjam 7 buku, maka 7 ada 3. Nah, gitu ya. Makanya data ini yang panjang ini diubah ke dalam bentuk tabel frekuensi. Ya, sama seperti tadi. Ya, sama seperti tadi. 5-nya ada berapa? Ada 2. Makanya di sini 2 anak 5 buku. 6 buku ada 5 anak dan seterusnya begitu. Jadi dari data mentah seperti ini penjabarannya banyak, dibuat dalam bentuk tabel frekuensi yang lebih sederhana. Itulah tadi statistika ya. Udah kita kumpulkan datanya, kita harus cari rata-ratanya. Nah, caranya juga sama seperti tadi. Berarti kan tadi kayak mana? Rata-rata jumlah data dibagi banyak data. Berarti kan tadi jumlah datanya bagaimana kita cara nyarinya? Cara gampangnya aja. Ya kan tadi kan kayak mana tadi? Oh, 5 ada 2, berarti makanya 5 dikali 2. Atau dengan cara kita lihat dari tabelnya aja Kak. Ini kan 5 kali 2. Kali aja langsung ke sini. 5 kali 2 gitu ya. Tambah 6 kali 5. Jadi 6 kali 5. Tambah 7 kali 3. 7 kali 3 ya. 7 kali 3 dibagi berapa tadi semua anaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan? 10
10. Atau kalau enggak dari sini kita ngitungnya dari tabel siswa yang di bawah ini. Ya, ini kan ada 2, 5, 3. 2 tambah 5, 7. Tambah 3, 10. Sama ya. Karena ini kan bagian siswa ada 10 gitu ya. Oke, berarti tinggal bagikan 5 kali 2, 10. Ditambah 6 kali 5, 30. 7 kali 3, 21. Dibagi 10. Berapa itu? 40, 61 dibagi 10 sama dengan 6,1. Maka itu tadi rata-rata dari sebuah data tabel frekuensi. Bisa dipahami sampai sini? Coba, ini latihan. Apabila ada sebuah data tabel frekuensi, ya, sama juga jumlah anak ya yang meminjam buku, ya, ini siswa. Jadi di sini ada 12 orang anak meminjam 2 buku. Ada lagi 20 anak meminjam 3 buku. Ada lagi 14 orang anak meminjam 4 buku. 9 orang anak meminjam 5 buku. Ada lagi terakhir 5 orang anak meminjam 8 buku. Nah, coba cari dari data ini berapakah meannya atau rata-ratanya ya. Sama caranya seperti ini tadi. Silakan dicoba dan dipraktikkan langsung ya. Next, silakan di pause terus kerjakan ya. Kita biar next ke lanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke mengolah data bagian kedua, yaitu bagian modus. Ya, apa tadi modus? Yaitu nilai yang paling banyak muncul. Gitu ya, nilai yang paling banyak muncul. Jadi, ada soal, tentukan modus dari data berikut. Ada 3, 9, 5, 9, 5, 8, 2, 5. Oke, jadi dari data tersebut, nilai mana, angka mana yang banyak munculnya? Contoh nih, ada 3. 3 berapa kali? 3 1 kali. 9 ada berapa kali? Ada 2. Berarti 9 ada 2. 5 ada berapa? 5. 1, 2, 3. Berarti 5 ada 3 kali. Mana lagi? 8 ada berapa? Ada 1, 2, 1. Nah, jadi kita lihat mana yang paling banyak angkanya yang di situ yang muncul, yaitu 5 sebanyak 3 kali. Dia yang paling banyak muncul. 1, 2, 3. Sedangkan 9 cuman 2 muncul. Maka modusnya adalah 5. Gampang kan? Gampang. Nah, kalau datanya seperti ini gampang Ustazah, tapi kalau yang data tabel kayak mana? Oke, misalkan ini ada tabel ya. Ada data tabel. Contoh kayak tadi aja, yang minjem buku ya. Yang tadi kan kalian ngerjakan untuk cari meannya kan. Kita langsung mencari modusnya. Lihat aja siswa mana yang paling banyak ngambil bukunya, yaitu 20 kan. Jadi 20 anak inilah yang paling banyak ngambil 3 buku gitu. Jadi angka 3 ini dalam aslinya sebanyak 20 kali. 20 kali berarti kan. Jadi modusnya adalah 3. Ya. Jangan siswanya yang diambil, tapi bukunya atau nilai. Yang biasa kita tahu tuh nilainya, yaitu yang paling banyak muncul yaitu 3. Maka modusnya 3. Bisa ya. Next. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas mengolah data yang ketiga, yaitu median.
median, ya. Dimana arti median ini adalah nilai tengah, ya, nilai tengah dari suatu data, ya. Jadi apabila ini ada sekumpulan data, maka kita akan menemukan nilai tengahnya, ya. Tapi median ini terbagi menjadi data yang berjumlah ganjil dan ada yang data berjumlah genap. Nah, apabila kedua data ini kita jumpa, itu cara pengerjaan atau cara cari mediannya berbeda. Nah, kalau dia datanya ganjil, itu gampang kita nanti mencari 50% di kiri, 50% di kanan. Artinya kita bisa membagi dua antara sisi kiri dan sisi kanan. Jumlahnya harus sama dan kita akan menemukan nilai tengahnya, yaitu 1 nanti. Datanya 1 angka maksudnya. Nah, tapi kalau dia genap itu pasti dia itu membagi kiri dan kanan itu sama, ya. Nanti akan jumpa 2 angka di sini yang menjadi mediannya. Nanti karena dia mendapatkan 2 angka, kalian harus tambah dulu baru dibagi 2, begitu ya. Itu supaya dapat nilai mediannya berapa. Karena kan kalau nilai median, nilai tengah itu harus mendapatkan angka 1 aja. Maksudnya sebanyak 1 angka saja, ya. Kemudian contoh, misalkan ada data 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini kita dapat angka yang datanya ganjil, jumlah datanya ganjil. Data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ya kan? Jadi kita harus membagi daerah kiri dan kanan harus sama banyak. Artinya begini, 2, 3, 4, 3 data ke sebelah kiri, 3 data sebelah kanan, 3 angka juga. Nah, karena udah sama 3 kiri dan kanan, kita dapatlah nilai tengahnya yaitu 5. Makanya median dari data di atas adalah 5. Gampang ya. Kalau ada datanya ganjil, jumlahnya ganjil, yaitu sebanyak 7 data. Tapi apabila datanya genap, contoh misalkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kan kalau ini kan datanya genap ya. 2, 4, 6, 8, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Itu berarti kan dia datanya genap ya. Kita bagi sama rata, ya. Berarti 4 di kiri, 4 di kanan. Berarti kan nggak jumpa ya, nilai tengahnya nggak ada. Di sini nggak ada. Jadi otomatis kita harus membagi 3 di kiri dan 3 di kanan. Akan mendapatkan 2 median di tengah. Jadi median ada 2. Ya, maka mediannya data ke-4 dan data ke-5. Ya, data ke-4 plus data ke-5. Berarti kan datanya ke-4 berapa? 5 ditambah data ke-5 6 dibagi 2. Maka 11 dibagi 2 sama dengan 5,5 ya. Berarti datanya median dari data genap yang ini, yang kedua itu adalah 5,5. Itu nilai tengahnya, ya. Kalau ini data ke berapa dia mediannya, berarti data ke-4 dan data ke-5. Nah, kalau yang nomor 1 tadi ini data ke-4 mediannya 5. Begitu ya. Maka didapat rumusnya adalah formula atau rumus dari median itu sendiri adalah yaitu ganjil yang pertama data ke, ya. Sekarang kita ini mau nyari data keberapa sih yang tengah itu, yang median, yang nilai tengah itu data keberapa. Kita bisa menggunakan n+1 dibagi 2 gitu ya. Tapi kalau dia datanya genap,
Maka rumusnya data keberapanya itu pertama N dibagi 2 tambah N plus 1 dibagi 2. Nah, ini rumusnya. Kalau yang datanya genap, nah kalau ini datanya ganjil gitu ya. Contoh, misalkan nih, yang ini data ganjil, kita ganti dulu pennya biar gampang. Perhatikan, kita misalkan nih, kalau kalian nggak mau yang susah kayak gini kan, ini kan mungkin agak ribet ya. Kalian bisa, kalau ada data yang panjang seperti ini, kalian langsung bisa menggunakan rumus dari data ganjil ya. Contohnya dari data yang pertama ini kan ganjil ya, jumlahnya 7. Maka kita bisa langsung, N itu apa tadi N? N adalah banyak datanya ya, N banyak data. Jadi kalau tadi data ganjil, N yang ini adalah 7 kan. Tengok nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ada 7 kan. Berarti 7 ditambah 1 bagi 2. Makanya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Makanya dia dapatlah median dari nomor 1 data keempat. Benar kan? Makanya data keempat adalah 5 gitu. Bisa ya? Ini bukan mencari langsung hasilnya, tapi dia mendapatkan data keberapa sih mediannya itu sendiri gitu ya. Nah, kalau ini yang genap, coba. Kalau tadi yang genap kan jumlah datanya ada 8 ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka N-nya adalah 8. Yang tadi ini kan 7 ya, beda. Maka kalau yang genap, 8 dibagi 2 ditambah 8 tambah 1 dibagi 2. Maka, dan 8 bagi 2, 4 ditambah 8 tambah 1 bagi 2. Berarti kan 9/2. Yang 9/2 ini kan sama dengan 4,5, atau kita buatkan jadi atas menjadi 5. Maka kita dapatkan data keempat dan data kelima gitu ya. Mediannya, nilai tengahnya data keempat dan kelima. Makanya data keempat itu 5, data kelima yaitu 6. Bisa ya? Ini untuk rumus mencari data keberapa sih mediannya gitu. Bisa ya, kalau dia datanya berupa sebaran data gak tunggal seperti ini. Dalam bentuk tabel juga seperti itu ya. Silakan ini di-post dulu, dicatat, di screenshot ya. Saya mau kasih dulu contoh soal yang bentuk tabel frekuensi. Oke, kita lanjut. Yang tadi masih tentang median ya. Kita buat dulu median. Kita jangan lupa dulu kita buat apa tadi median? Nilai tengah ya. 5 tadi kalau N ganjil ya, N ganjil itu dia rumusnya N tambah 1 dibagi 2. Ini artinya data keberapa dia. Nah gini, data ke N genap ya, N/2 ditambah N tambah 1/2. Ini rumusnya ya, jangan lupa. Yang ganjil dengan yang genap. Nah, apabila ada contoh soal lagi ya, ini ada contoh soal tabel. Apabila diketahui misalkan nih ada siswa yang sedang membaca vocabulary atau kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi yang pertama ini jumlah kesalahan siswa saat membaca kata atau kalimat bahasa Inggris. Nah, ini jumlah siswanya ya. Misalkan nih ada 3 siswa membaca salah dalam bahasa Inggris 0 kata gitu ya. Terus 6 siswa membaca 1 kata yang salah. Terus 9 siswa 2 kata salah. 8 siswa 3 kata salah. 4 siswa 4 kata salah yang dibaca.
3 siswa 5 kata salah, 2 siswa 6 kata salah, satu siswa 7 kata salah. Jadi dari tabel ini kita menentukan berapa mediannya. Ya. Caranya adalah ini sama seperti kalau kita menjabarkan ke bentuk tunggal, sebaran tunggal. Artinya apa? Di sini kan dia berarti 3 siswa sebanyak 0. Nolnya 3 kali. Nolnya 3 kali. 1, 2, 3. Ya kan? Berarti siswa yang pertama 0 kali. Siswa kedua 0 kali bacanya, salahnya. Siswa ketiga berarti 0 kali bacanya. Lagi 6 siswa 1 kali salah. Berarti kan satunya ada 6 kali. 1, 1, 4, 5, 6. Ada 6 kali kan, berarti kan siswa 1 salah, siswa 2 sampai 6 kali. Dan seterusnya, kalau kalian boleh menjabarkannya sendiri ya. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu ada berapa sih siswanya dari siswanya ini. Ada berapa? 3 tambah 6, 9 tambah 9, 18. 18, 26 tambah 4, 30. 33, 35, 36. Berarti siswanya berjumlah 36 siswa, ya kan? Oke, cara mencari mediannya atau cara cari mediannya. Yang pertama kita lihat dulu datanya. Oh, berarti datanya genap. Maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Kita mau cari tahu data keberapa sih mediannya, kan gitu ya. Jadi bisa kita pakai rumus, berarti dia di sini ya. Berarti 36 dibagi 2 ditambah 36 tambah 1 bagi 2. Ini perhitungannya sendiri ya Kak, jangan ditambah sekaligus hasilnya. Ini artinya ini data ke yang pertama, data kedua gitu. 36 bagi 2 18. Dan 36 tambah 1 37, 37 dibagi 2 18,5 ya. 18,5 kita buatkan di atas, jadi data ke 19. Maka mediannya adalah data ke 18, data ke 18 dan data ke 19. Nah, bagaimana kita mengetahui data ke 18 dan data ke 19? Kita melihat dari orangnya, ya kan, dari siswanya. Siswa ke 18 dan ke 19 itu yang mana sih? Kita lihat dari sini. Kita jumlahkan dari per anggota. Dari 3. 3 tambah 6. Ini ya, bentar. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 9, 18. Nah, berarti di sini letak 18. Ya kan? Berarti siswa ke-18 letaknya di sini. Ya kan? Siswa ke-18 memperoleh nilai 2. Oke, berarti kita buat data ke-18 yaitu memperoleh 2. Data ke-19 berarti siswa yang ke-19 itu di mana? 18 tambah 8, 26. Berarti kan 19 itu letaknya di antara 26 di sini, ya kan? Maka data ke-19 itu juga di sini, di sebelahnya ya. Maka data ke-19, siswa ke-19 memperoleh nilai di 3. Sampai sini bisa ya. Oke, berarti data ke-19 memperoleh nilai 3. Sampai sini bisa ya. Nah, karena udah dapatlah data siswa ke-18 nilainya 2. Nah, siswa ke-19 itu nilainya 3, maka kita tambahkan nilai mereka lalu dibagi 2. Agar kita dapatkan, kan berarti kan ini kan gini, logikanya begini. Datanya genap. Berarti kan median atau nilai tengahnya itu berarti kan ada dua angka. Nilai tengahnya, ya kan? Makanya ada 2 angka di sini. Ada siswa ke-18 dan siswa 19. Itu ya logikanya ya. Maka tambahkan 2 tambah 3 is 5 divided by 2. So equals to 5 divided by 2 is
2.5. Jadi mediannya is 2,5. Sampai sini bisa ya? Gampang kan? Gampang ya. Coba untuk latihan ada soal kita buat di sini ya. Ini untuk kalian latihan. Coba berapa mediannya? Ada nilai siswa ulang. Yang ini jumlah siswanya. Ini dalam rentang 1 sampai 10 sampai 5 gitu aja ya. Jangan dilihat kali. 0 0 berarti 0 siswa nilainya 0. 1 siswa nilainya 1. Terus 5 siswa nilainya 2. 17 siswa nilainya 3. 21 siswa nilainya 4. Dan terakhir 32 siswa nilainya 5. Total siswanya ada, total siswa itu ada 76. Ya, coba silahkan cari mediannya berapa ya, coba cari silahkan ya. Coba Ustazah, coba kok datanya ganjil. Oke, boleh. Mana ya? Oke, coba kalau yang ganjil ada soal lagi nih, coba yang ini ya. Berarti kalau ganjil kalian menggunakan rumus yang ganjil yang ini ya. Berarti ini coba ini peminjaman buku seperti sebelumnya ya. Sama ini orang yang minjam atau siswa ya. Siswa aja. Di sini ada 12 orang, 2. Ini 2 ya. Terus 20 siswa ada 3 yang minjam. 14 siswa 4 buku. 9 siswa 5 buku. Terakhir 4 siswa 6 buku. Nah, coba ini menurut saya ini datanya ganjil ya. Coba jumlahkan siswanya. 12 tambah 20 32. 32 tambah ini 46. 46 tambah 9 55. 55 tambah 4 59. Nah, ini berarti datanya ganjil ya, 59. Coba kalian masukkan ke data ganjil berapakah median. Oke, silakan kerjakan soal yang ini yang pertama, ini yang kedua. Berapa hasilnya nanti silakan tulis, hubungi Ustazah berapa dapat. Oke. Nah, kalian tahu bahwa data yang udah kita dapat, contoh nih data tinggi badan siswa kelas 6 SD gitu ya. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 kali 5 30 data. Jadi di bawah ini ada 30 data. Nah, kita bisa menyusun data ini pada 3 cara, yaitu ada bentuk tabel frekuensi yang kita telah pelajari, kemudian ada diagram batang, dan ada juga diagram lingkaran. Ya, catat ya. Ada 3 cara untuk menyusun data ini agar menjadi lebih efisien, yaitu dengan cara tabel frekuensi yang pertama, kedua diagram batang, ketiga diagram lingkaran. Nah, kalau kita sudah tahu ya tabel frekuensi itu apa ya. Tabel frekuensi itu penyajian data statistik yang di dalamnya dimuat angka yang dapat menggambarkan pembagian frekuensi variabel yang menjadi objek penelitian. Nah, kalau diagram batang itu sama seperti tabel frekuensi, namun kita itu harus menambahkan datanya itu dalam bentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi skala atau ukuran yang bersesuaian dengan jumlah datanya. Contoh seperti data pada yang kalian lihat ini. Contoh ini ada
4, 7, 6, 4, 5, 5. Ada 5, 4, 3, 3, 3, 2. Ada 6, 3, 6, 5, 4, 4. 5, 6, 4, 6, 3, 3. Datanya ada 24 data. Nah, ini mau kita buat dalam diagram batang. Tapi untuk step pertama adalah kalian harus membuat jadi tabel frekuensi dulu, yang udah kita pelajari tadi ya, tabel frekuensi. Artinya kita buat dulu pembagiannya agar lebih gampang kita membuat diagram batangnya. Pertama kita buat di sini ini nilai, ini frekuensi, atau apa tadi, banyaknya nilainya ya, angkanya berapa. Kita ambil dulu yang paling rendah, yaitu 2. 2 ada 1 ya, cuman 1. Maka di sini 2 itu frekuensinya 1. Terus 3 ada berapa? Kita buat pakai warna hijau ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, 6. Oke, next angka 4. Berapa 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti angka 4 ada 6. Angka 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Angka 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Terakhir angka 7. Angka 7, 1. 1 ya. Berarti cuma 1. Pas nggak ini frekuensinya 24? 7 tambah 6, 13, 18, 23, 24. Pas ya. Kita harus paskan frekuensi dengan jumlah aslinya 24. Oke, kalau udah dibuat tabel frekuensinya, baru kita bisa membuat tabel diagram batangnya. Ya, cara membuat tabel diagram batang, kita harus paham dulu bahwa ada namanya kan koordinat kartesius, yaitu ada yang vertikal dan ada yang horizontal, ya kan? Yang ini kan dia sumbu Y atau sumbu, yang ini sumbu X, ya kan? Nah, untuk sumbu Y kita bisa mengisi dengan nilainya, ya, bagian nilai. Jadi yang bagian Y ini ingat itu bagian nilai ya. Kalau bagian X, bagian mendatar, itu bagian frekuensinya ya. Jadi kita ingat berarti nilai ya, Y bagian nilai. Berarti kita buat tuh dari yang paling rendah itu udah di bawah. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dipaskan sampai 7 lah ya kan. Karena memang sampai segitu garisnya. Kita buat garis-garis seperti ini. Nah, di sini kan 0 ya. Nah, untuk X-nya itu bagian frekuensi. Kebetulan frekuensi cuma 1 sampai 6. Kita buat dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aja lah ya kan. Dah. Tinggal kita memasangkan sesuai dengan tabel. Contoh ini 2, frekuensinya 1, maka nilainya 2, frekuensinya 1. Maka di sini kan 1 dengan 2, maka kita satukan. Nah, begini dia jadi bentuknya batang persegi panjang. Jadi ini mengartikan bahwa satu anak mendapat nilainya 2 gitu ya. Lagi nilai 3, frekuensinya 6, maka banyaknya anak ada 6, nilainya 3. Maka di sini ya kita buat garis biar nampak, atau ini garis putus-putus ya. Nah, di sini 6.
Terus kemudian 4 dengan 6. Nilainya 4, ada 6 orang. Maka di sini lagi ya. Nah, berarti nanti ini kita pakai warna yang berbeda agar nggak kebalik. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Next, 5 dengan 5. 5 dengan 5. Kalau bisa jangan sampai terkena ya. Dia harus sendiri gitu. Dah, lagi 6 dengan 5. Nah, nilainya 6, frekuensinya 5. Oke. Karena dia sama dengan 5, kita ganti pakai warna merah. Ya, jadi 6 tadi ya, nilainya 6, dia 5. Kemudian 7 dengan 1. Oke, di sini pakai warna merah juga. 1 gitu ya. Jadi dia kalau ini udah selesai, berarti inilah diagram batangnya. Nah, kalau tadi pun nggak ada tabel frekuensinya, dari diagram ini kan kalian sudah tahu ya. Lihat, misalkan nih. Oh, berarti frekuensinya 1, nilainya 2. Maka frekuensinya 1, nilainya 2. 1 frekuensinya juga rupanya ada di nilai 7. Maka 1 pun 7. Kita buat di sini. Nah, ini kan dia ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK. Nah, yang SD ini berapa? Coba kita buat dulu. SD itu ada berapa frekuensinya? Ini kan katanya kalau biru ini jumlah siswa, maka di sini SD ada kan 1400, dia di tengah-tengah, maka di sini 1500. Maka di sini SD 1500 orang. Terus SMP itu ada berapa orang? SMP ada 900. Kemudian di SMA ada 1100 dan di SMK ada 1300. Itu bisa ya. Dia mengikuti baris ini ya, baris batasnya si persegi panjangnya di sini ya. Nah, di sini. Nah, jadi kan ini 1000, berarti atas ini 1100. Itu bisa ya. Oke, next. Sekarang kita masuk ke diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran adalah grafik data berupa lingkaran yang telah terbagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Diagram lingkaran untuk penyajian data berbentuk kategori menyatakan dalam persentase. Kadang persentase atau kadang sudut pada lingkaran. Ya. Nah, seperti ini contohnya. Kalau diagram lingkaran itu dia tuh kan warnanya pasti beda-beda sesuai dengan sudutnya. Ya, kalau masih bingung saya jelaskan dulu sebentar. Mau menentukan bagaimana cara diagram lingkaran ya. Jadi kita tahu bahwa sebuah lingkaran tadi adalah besar sudutnya 360 derajat. Nah, nanti akan terbagi-bagi menjadi seperti ini gitu ya. Ini terbagi dia. Nah, jadi misalkan nih ada soal dalam bentuknya tabel ya. Tabel aja atau diagram batang pun boleh. Yang pertama, kalau nanti diketahui diagram batang, berarti kalian harus menentukan tabelnya dulu. Step 1-nya itu kalian harus ubah diagram batang menjadi diagram tabel. Contoh misalkan ya, kita buat dulu ada 2. Kita buat diagram batangnya dulu. Yang pertama ada banyak penghuni rumah, atau enggak nilai aja lah, nilai matematika ya, nilai ulangan matematika di bawah sini di bagian X. Nah, kalau pada diagram batang kita kan membuat
menjadi diagram kartesius ya. Ada yang diagram vertikal, sumbu vertikal yaitu yang Y, dan ada sumbu horizontal yang X. Nah, yang Y ini itu sebagai banyak nilainya atau banyak siswa, boleh ya kan? Di sini berarti banyak siswa. Nah, kalau di sini itu berarti nilainya, nilai yang diketahui. Misalkan nih ada nilai ulangan si A, yaitu ada 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 4 ya, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, ada 5. Nah, ini kita bisa buat dalam bentuk diagram tabel atau diagram batang langsung boleh. Nah, misalkan ada data ini kan, kita buat dulu dalam tabel. Misalkan ini ada nilai, ini banyaknya. Maka sini nilainya 4, ada 5, ada 6, ada 7. Yang 4 ada 2, yang 5 ada 1, yang 6 ada 4, yang 7 ada 5. Nah, ini bisa kita buat. Kita bisa buat di sini nilainya di bawah ya kan. Berarti kan 4, 5, 6, 7. Nah, yang banyak siswanya berarti yang bagian Y-nya kita buat. 4 kan ada 2, tapi kita buat dari 1 karena ada 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang tadi kan 4, nah nilainya 1, berarti kita pasangkan 4 ke 1, 5, 4 ke 2 ya. Oke. 4 ke 2 ya di sini ya. Kita agak tarik garis, cocokkan. Terus 5 ke 1 kita cocokkan ke sini. 5 ke 1. Terus 6 ke 4. Berarti kita tarik garis ke 6 ke 4. Terus 7 ke 5. Tarik garisnya baru ke 7. Ya, inilah dia diagram batangnya ya. Jadi kalau dari diagram batang ke tabel pun kalian juga bisa ya. Oh, 4 berarti dia itu nilainya ada 2. 4-nya 2. Oh, berarti kalau nilainya 5 ada 1 orang. Oh, kalau nilainya 6 dia berarti ada 4 orang. Kalau nilainya 7 berarti ada 5 orang. Gitu bisa ya. Oke. Dari nilai tabel dan diagram batang yang udah kita ketahui yang ini fix ya. Kita bisa menjadikan nilai tabel ini menjadi sebuah sudut pada sebuah lingkaran. Artinya seberapa besar sih kalau nilainya 4 itu berapa persen, berapa besar sudutnya gitu. Nah, kita pertama kita dulu rumusnya. Rumus untuk menentukan sudut derajat. Yang pertama kita cari dulu untuk sudut derajat ya. Kalau catat ya Kak, kalau dia sudut derajat kita mau tanya, itu rumusnya banyak data yang ditanya atau frekuensi ya, banyak frekuensi yang ditanya dibagi seluruh jumlah data dikali 360 derajat gitu ya. Nanti kita dapatkan sudut untuk nilai 4 ada 2 orang, itu seberapa besar sudutnya dalam sebuah lingkaran. Kemudian kalau kita tadi ditanya berapa persen sih, gitu ya, jadi bisa namanya persen. Maka juga sama rumusnya, banyak data yang ditanya dibagi seluruh jumlah data dikali 100%, gitu bedanya ya. Ini lo catat dulu rumusnya, jadi kita nanti bisa dapatkan. Oke, next. Ini kan tadi kan yang kolom kedua tadi kan banyak datanya. Jadi misalkan nih
kita mau cari untuk yang nilai 4, ya kan? Kita mau cari nilai 4. Jadi kan udah dapat nih 2. Jadi kita buat di sini ya. Jadi untuk yang nilai 4 adalah sudut ya dari yang tanya kan sudut nilai 4, yaitu kan 2 orang kan, maka kita buat 2 dibagi berapa seluruhnya ini Kak? 2 tambah 1 3, 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 12, maka jumlah seluruhnya 12 ya kan, dikali 360 derajat gitu ya. Next, 2 sama 12 sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 12 bagi 2 6 ya kan, maka tinggal 1/6 dikali 360 derajat. Berarti tinggal 1 kali 360 berapa? 360. 360 dibagi 6, 36 bagi 6 aja 6, 6 tambah 0 60. Maka dia pada lingkaran ya itu 60 derajat Kak. Kira-kira 60 derajat itu seperti apa? Kan dia lebih kecil daripada sudut siku-siku kan, maka kira-kira sebegini. Ini sudut 60 derajat untuk 2 orang siswa dan pada nilai 4 ya. Ini 2 siswa ya, begitu bisa ya. Next, kalau masih bingung lagi, untuk nilainya untuk nilai 5 banyak datanya 1 ya kan, berarti sudutnya adalah sudut 1 per, kan yang tanya kan 1 kan, kita mau nyari nilai 5 ini seberapa besar sudutnya ya kan, berarti kan 1/12 dikali 360 derajat ya kan, berarti langsung aja karena ini nggak ada yang bisa dibagi, langsung aja 1 kali 360 dibagi 12 berapa? 3 atau 30 tambah 0 30 derajat. Oke, berarti untuk nilai 5 sudutnya 30 derajat, kira-kira sebegini Kak, 30 derajat begitu, bisa kan? Oke, coba kalian cari untuk sudut 6 dan 7 seberapa besar sudutnya ya. Oke, sekarang kita mau cari persen. Jadi kita mau cari persen itu maksudnya untuk nilai 4 berapa persen sih untuk banyaknya 2 siswa ini berapa persen gitu ya. Jadi untuk mencari persen sama, maka berarti persen dari nilai 4, kita coba dulu yang 4, berarti yang ditanya berapa jumlah datanya? 2/12 dikali 100%, berapa itu? 2 sama 12 sama-sama bagi 2 1/6, maka 1 kali 100 bagi 6 16,67 atau dibuatkan jadi 17%. Jadi sebegitulah, berarti dua orang yang mendapatkan nilai 4 itu sekitar 17% dari total siswa 12 orang. Sampai sini bisa? Next, untuk berapa persen untuk nilai 6, yaitu 4 orang kan, berarti 4/12 dikali 100% dikali 100% ya kan, berarti 4 sama 12 sama-sama dibagi 4, bagi 4 1, 12 bagi 4 3, maka 100 dibagi 3 adalah
33,33% atau dibuatkan jadi 33% aja ya. Inilah berarti persen untuk nilai 6 sebanyak 4 orang. Bisa ya? Nah, ini ya. Jadi di sini tentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 sampai 2004. Jumlah siswanya tinggal nambah aja kak. Kan berarti kalau ini 2001 ini berapa orang nih ngarah ke sini karena berarti 2001 ada 6 orang ya kan. Terus 2002 ada 10 orang, 2003 ada 12 orang, 2004 ada 10 orang. Tinggal tambahin 6 tambah 10 tambah. Oh sorry, rupanya ini yang 2003. Ini tengah-tengah ya kan. Berarti di sini 13 ya. Berarti di sini 13 ya. Mana nih? 13. Maka 6 tambah 10 tambah 13 tambah 10 39. Next. Ini ada diagram lingkaran. Diagram Deko merupakan cara-cara murid atau suatu SMK datang ke sekolah. Jika jumlah murid 480 datang, maka berapa banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki. Nah, kita tahu bahwa sebuah lingkaran itu besarnya 360 derajat, ya kan? Jadi seluruh lingkaran ini 360 derajat. Nah, rupanya ini udah dikasih tahu derajat-derajatnya. Bukan kayak kita tadi kan nggak dikasih tahu, kita yang mencari tahu berapa derajatnya. Nah, kalau ini dia udah tahu, jadi tapi ada yang belum tahu yaitu jalan kaki berapa. Nah, di sini sepeda 60 katanya. Ini kita buat gaya. Ini 60 sepeda tambah bus 72 tambah motor 45 ya. 45. Tambahin dulu berapa jadinya? 132 177. Ya kan? Nah, jadi sisanya adalah jalan kaki, tinggal dikurang. Makanya di sini 360 dikurang 60 tambah 72 tambah 45. Sisanya 183. Berarti yang jalan kaki itu ada 183, tapi itu ini ya, tapi itu derajat, bukan jumlahnya. Pokoknya ini semua masih derajat. Nah, jika yang derajat dikasih tahu kak, berarti rumusnya itu jadinya bukan banyak datanya. Karena kan kalau tadi kita kan dapat data yang ditanya per data yang jumlah semua. Data yang ditanya itu kan nggak ada. Terus sepeda itu berapa kita belum tahu, ya kan? Bus juga berapa kita belum tahu. Jadi rumusnya itu menjadi derajatnya itu yang diketahui dikalikan jumlah semua murid. Ya, kita tambah lagi rumusnya ya. Berarti sudut yang ditanya per jumlah sudut yang diketahui, jumlah sudut semuanya, jumlah sudut seluruhnya dikali jumlah data ya. Berarti sini sudut ya, jumlah sudut yang ditanya tadi kan katanya berapa banyak siswa yang datang ke sekolah jalan kaki, makanya jalan kaki derajat 183 derajat. Nah, ini derajat per 360 derajat seluruhnya dikali mana dia? Nah, 360 derajat 360 derajat dikali banyak data 480 gitu ya. Boleh kali manual, harus 83 dikali 480 dulu baru dibagi 360, hasilnya
244 orang ya, itu jalan kaki. Jadi kalau kita mau cari, Ustazah saya mau cari yang sepeda berapa orang, oke boleh. Jadi kan yang sepeda berapa? 60. Udah tahu kan 60 kan? Yang tadi ini caranya, yang ini cara karena jalan kaki tadi kan belum tahu berapa besar sudutnya. Jadi dikurangi dulu. Nah, kalau sepeda kan udah tahu. Jadi hasilnya 60 derajat yang ditanya kan sepeda per jumlah seluruh sudutnya, berarti kan 360 derajat dikali 480 gitu ya. Nah ini kebetulan 60 dengan 360 sama-sama dibagi 60 berapa? You can divide it by 6 ya kan, 60 dibagi sama-sama 60 ya kan, 60 divided by 60, 60 dibagi 60 1, 360 dibagi 60 6 ya kan, jadi kan 1/6 dikali 480. Nah 480 kali 1 dibagi 6, 48 bagi 6 berapa? 8 tambah 0 lah 8 orang, 80 orang, 8 degree lagi. Jadi untuk yang sepedaan ada 80 orang, gampang kan? Lagi kalau tadi bus berapa? Coba cari bus berapa, motor berapa, caranya juga sama. Bus kan 72, berarti dia 70 mana dia? 72 orang 72 bagi 360 dikali 480. 72 sama 360 sama-sama dibagi 72 dapat sama-sama bagi 36 dapat ya. 72 bagi 36 72 bagi 36 2, 60 bagi 36 10 ya kan. Nah, kecil lagi 2 sama 10 sama-sama bagi 2 1/5. 480 bagi 5 berapa? Sekian. Nah itulah dia busnya berapa orang, motornya berapa orang gitu ya, gampang ya. Pokoknya tadi rumus awalnya itu tadi memang yang ini ya kak, yang ini ya. Ini rumus yang pertama jika tadi sudutnya belum diketahui, ini rumusnya. Kalau tadi persen juga nggak diketahui persennya, dia ini rumusnya. Tapi kalau tadi udah diketahui sudutnya, yang ditanya berapa orangnya, maka berubah menjadi yang di sini banyak sudut. Ya jadi banyak sudut yang ditanya per jumlah sudut yang diketahui dikali jumlah datanya semua. Gitu, tinggal gitu dibalik aja. Ya. Coba ini sama juga persennya. Misalkan tadi ketahui persen, maka banyak data persen yang ditanya per jumlah persen yang diketahui semuanya dikali jumlah data. Begitu ya, jangan sampai. Nah, kalau ini kayak mana? Hasil penelusuran tamatan sebuah SMK dinyatakan dengan diagram berikut. Jika jumlah bekerja, nah nih, diketahui salah satunya mana nih kursornya, oke nih. Jumlah bekerja diketahui 135 orang. Maka berapa banyak tamatan yang melanjutkan kuliah? Nah, yang ditanya yang ini. Ini yang ditanya. Nah, karena yang melanjutkan kuliah ini belum tahu berapa persen, ya kan? Kita cari dulu berapa persen, ya kan? Nah, kalau wira swasta itu kan dia 90 derajat. 90 derajat karena ada tanda ini. Tanda siku-siku, ya. Nah, jadi karena tadi kita mau nyari yang melanjutkan kuliah, kita cari dulu untuk yang wira swasta. Karena kan dia derajat ya. Jadi kita buat dulu di sini mana ya?
swasta. Karena ada derajat, maka kan derajat yang ditanya per seluruhnya, berarti kan 360 derajat, ya kan? Berapa itu, Kak? Jangan dulu dikali, Kak. Berapa itu? 1/4, ya kan? Dikali 100%. Ya kan? Karena kan dia mintanya persen. Jadi berapa itu? 100 bagi 4, 25%. Maka wira swastanya adalah 25%. Nanti kita dapat tuh nanti untuk melanjutkan kuliah. Berarti tinggal ditambah, kan kalau ukuran 1% penuh, ukuran penuh dari persen adalah 100%. Maka tinggal 100% dikurangi 10%, dikurangi 45%, dikurangi 25%. Jadi hasilnya 20%. Maka yang masukkan kuliah adalah 20%. Tapi yang ditanya adalah jumlah orangnya. Maka tinggal kita buat, kan tadi apa rumusnya? Yang ditanya per diketahui, ya kan? Jadi kan yang melanjutkan kuliah kan ada 20%, ya kan? Nah, karena kita gini, Kak. Karena kan yang dibilang kan yang jumlah ditanya per yang diketahui seluruhnya. Nah, karena dari soal ini yang diketahui adalah bukan semua jenis sektor kerjanya yang diketahui, hanya jumlah bekerjanya aja. Jadi seluruh yang jadi penyebut di bawah 20% ini adalah yang bekerja, bukan seluruhnya, bukan 100%, tapi 45%. Itu kan sudut persen dari bekerja. Jadi kita pakai 45 derajat, ya. Sini bisa ya, dikali banyaknya data dari bekerja 135 orang. Makanya tadi gue sederhanakan 20 dengan 45 sama-sama dibagi 5. 20 bagi 5 40. 40 divided by 5 is 9, right? So 4 times 135 and divided by 9 is 4 kali 135 dibagi 9, hasilnya 60 yang tadi ini ya. Gitu ya. Ada juga diagram garis juga sama kayak diagram batang. Yang membedakan hanya dia tidak digambar satu persatu gitu kayak gini gitu, enggak, dia cuma dititik-titikin aja. Kayak ini kan 150, berarti bagiannya di sini dia cuma titik, ada di titik, udah jadi disambungkan dari garis. Ini untuk pembahasan lanjutnya mengenai jangkauan ya. Untuk kelas 7 perhatikan untuk bagian jangkauan, selebihnya nanti kelas 8. Yang pertama ada jangkauan ya. Jangkauan itu artinya mengurangkan atau selisih dari data yang paling besar dikurangi dengan data yang paling kecil ya. X max dikurang X min. Jadi jika ada data 7 nilai ulangan siswa, misalkan ada 91, 80, 70, 64, 81, 88 dan 90. Jadi di sini kita tarik data yang paling tinggi, yaitu max 91 dan yang paling rendah 64. Tinggal dikurangi. Jadi 91 dikurang 64 berapa itu? Yes, 27. Nah, inilah berarti jangkauannya. Ini untuk kelas 7 cuman cukup sampai sini aja ya.
Nah, next untuk kelas 8 kita akan mempelajari tentang kuartil. Nah, apa itu kuartil? Kuartil itu bagian dari median. Median itu apa? Nilai tengah, ya kan? Jadi apabila ada di suatu data, ya data yang ini aja kita ambil, kita buat 91, 80, 70, 64, 81, 88, dan 90. Tapi kita urutan pertama kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Maka dari yang terkecil menjadi 64, ya kan, 70, 80, 81, 88, 90, dan 91 gitu ya. Diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Nah, dari data ini lalu kita bagi mediannya. Yang mana mediannya atau nilai tengahnya? Kita bagi sebelah kiri 3, sebelah kanan 3, maka mediannya yaitu 81. Nah, ini median, tapi kita akan membahas tentang kuartil. Nah, kuartil terbagi atas, bawah, tengah dulu, dan bawah. Nah, artinya kuartil median yang kita dapatkan ini itu sebagai nilai kuartil tengah, ya. Nah, yang tengah dulu. Nah, kalau kuartil atas berarti dia median dari data yang kita bagi sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri ini berarti nilai tengahnya mana? Dari 64, 70, 80, yaitu 70 berarti dia kuartil atas gitu ya. Nah, kuartil bawah juga begitu, berarti dia median dari data yang sebelah kanan ya. Dari 88, 90, 91 mana median tengahnya? Yaitu 90, berarti dia sebagai kuartil bawah ya. Oke, kuartil dilambangkan dengan huruf Q ya. Jadi kuartil kalau dalam bahasa Inggrisnya juga gitu, pakai Q. Jadi kalau kuartil atas dia Q1, kuartil tengah Q2, kuartil bawah Q3. Berarti Q1 kuartil atas yang 70 itu bisa dibilang Q1-nya ya. Kemudian untuk kuartil tengah atau mediannya yaitu sebagai kuartil kedua. Kuartil bawah sebagai kuartil ketiga. Bisa sampai sini ya. Jadi kalau datanya genap bagaimana? Datanya genap juga seperti itu. Nanti berarti jika datanya genap ya. Contoh, misalkan nih kita buat lagi yang seperti ini, yang sudah diurutkan, namun kita buat lagi satu lagi ya. Jadi 64, 70, 80, 81, 88, 90, 91, dan 94 misalkan. Nah, jadi kan datanya ada genap ya. Ini bertambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kan kita cari dulu media tengahnya dengan membagi berapa? Kalau 4 sama 4 nggak akan ada dapat tengahnya ya kan. Ini lihat, kalau kita bagi 4 kiri dan 4 kanan nggak ada nilai tengahnya, maka kita baginya 3 nilai kiri, 3 nilai kanan, begitu ya. Lalu nilai tengahnya ada 2 ya. Jadi di sini berapa nilai kuartil pertamanya? Tetap 70 ya kan. Nah, kuartil bawahnya 91 ya kan, atau Q3. Lalu kuartil keduanya baru ada 2 ya kan. Sama juga cara seperti cari median, yaitu tambahkan dulu 81 tambah 88 dibagi 2. Berarti berapa itu? 169 dibagi 2.
84,5. Ini dia untuk nilai kuartil 2 gitu. Terus nanti Ustazah kalau nanti misalkan di datanya sebelah kiri juga ada 4, sebelah kanan juga ada 4, ya udah berarti nanti media kuartil pertamanya juga ada angkanya ada 2, ya kan? Ada 2, nanti tambahkan juga seperti ini caranya. Tambahkan lalu bagi 2 gitu. Kalau nanti datanya misalkan udah dibagi daerah kiri dan daerah kanan juga ada genap gitu. Kalian cari juga dengan cara cari mediannya lalu dibagi 2 begitu ya. Semoga bisa dipahami ya, untuk bagian kuartil ini gampang. Nah, untuk selanjutnya ada namanya jangkauan interkuartil. Artinya apa? Berarti kita mencari nilai selisih dari, kalau yang ini kan X max kurang X min, artinya data besar kurang data kecil. Berarti kalau jangkauan interkuartil kita mengurangkan atau selisih dari kuartil ketiga, karena kan dia kuartil ya, interkuartil, maka dikurangkan dari kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Gampang ya. Jadi cara nyari jangkauan interkuartil tentunya kita cari dulu nilai dari kuartil agar dapatlah Q3 dan Q1. Lalu tinggal kurang-kurangkan coba dari data yang di atas ya. Berarti Q3-nya adalah 91 dikurangi Q1-nya 70. Berarti berapa itu? 21. Gampang ya. Nah, terakhir ada namanya simpangan kuartil. Ya. Kalau simpangan kuartil dia setengah dari jangkauan interkuartil. Setengah dari Q3 dikurang Q1. Ini rumusnya ya. Kalau dia simpangan kan berarti kita cari dulu jangkauan interkuartilnya, baru kalikan dengan setengah. Gampang kan? Berarti kan dia tinggal masukkan aja setengah Q3 tadi berapa? 91 dikurang 70, ya kan? Berarti kan setengah kali 21 yang tadi ini kan sama dengan 21 dibagi 2 sama 10,5. Nah, ini berarti simpangan kuartil ya. Jadi Ustazah kalau misalkan nih datanya tabel, enggak data penjabaran seperti ini gitu kan. Kalau yang kayak gini kan terlalu gampang, kayak yang tabel. Nah, kalau data tabel itu nanti kalian pelajarinya di SMA. Karena kalau di tabel dia itu lebih rumit pengerjaannya, tetapi yang penting kalian pahami dulu sampai bagian situ dulu ya.